Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di sini dalam materi kimia fisika ya, melanjutkan yang kemarin tentang gas ideal. Nah, sekarang adalah hubungan gas ideal fisika dengan ilmu kimia. Nah, di sini akan saya share materinya. Di sini hubungan gas ideal fisika dengan ilmu kimia. Nah, di mana gas merupakan satu dari 3 wujud zat, dan wujud ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan ya dari studi kimia. Kemudian untuk pengukuran kuantitas gas di sini tergantung suhu dan tekanan dari suatu gas tersebut. Jika gas diukur pada keadaan standar, maka volumenya disebut sebagai volume molar. Nah, untuk volume molar yaitu volume dalam 1 mol gas yang diukur pada keadaan standar. Nah, keadaan standar yaitu keadaan pada suhu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer atau 76 cm3 ya, atau 760 mm3. Keadaan ini disingkat STP, standar temperatur dan pressure. Nah, di sini kita bisa melihat besarnya volume molar gas dapat ditentukan dengan persamaan gas ideal. Masih ingat ya, persamaan gas ideal itu P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, di sini kita lihat, ini ada mol. N di sini adalah mol. Nah, bagaimana jika tidak langsung diketahui jumlah molnya, misalkan kita diketahui jumlah partikelnya, atau diketahui masanya, ya, atau volume gasnya. Nah, kita bisa menentukan molnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jumlah partikel kita ketika kita mencari molnya, maka N sama dengan X, jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini 6,02 kali 10 pangkat 23 adalah bilangan Avogadro atau Na. Nah, sehingga sebaliknya, ya, misalkan diketahui molnya, maka kita akan diminta untuk mencari berapa jumlah partikelnya, maka X sama dengan N kali bilangan Avogadro, 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kemudian apabila diketahui adalah massa, ya, massa dari gasnya tersebut, sementara kita diminta untuk menentukan jumlah molnya, di mana kita akan memakai bantuan yang namanya massa atom relatif atau massa molekul relatif yang kita kenal MR, ya. Maka jika diketahui massanya, mol sama dengan massa dibagi MR. Sebaliknya, jika yang diketahui adalah molnya, kita diminta menentukan massanya, maka massa sama dengan mol kali mR. Ya. Kemudian apabila diketahui volume gasnya, diminta untuk menentukan molnya, maka N sama dengan volume gas dibagi dengan Pm. Pm di sini adalah dalam keadaan STP. Ya. Pada suhu 0 derajat dan 1 atm, maka besarnya adalah 22,4 liter. Ya, jika dalam suhu 25 derajat Celcius, 1 atmosfer, maka besarnya 24 liter. Nah, kita nanti bisa mencari. Sebaliknya, jika yang ditanyakan adalah volume gasnya, sementara yang diketahui molnya, nah, volume gas sama dengan mol kali Pm-nya, sesuai dengan STP-nya. Itu ya. Oke. Kemudian di sini di mana P adalah tekanan 1 atmosfer, N-nya itu
mol, 1 mol gas, kemudian T-nya suhu dalam Kelvin, 273 Kelvin, R-nya adalah tetapan gas 0,082 liter atmosfer per mol K. Maka P kali V sama dengan nRT, di mana V-nya adalah 1 kali 0,082 kali 273. Nah, ini V-nya sama dengan 22,389, sehingga dibulatkan jadi V sama dengan 22,4 liter. Inilah yang menjadi dasar bahwa volume standar atau VSTP sama dengan 22,4 liter per mol. Nah, dapat dirumuskan bahwa V sama dengan N kali Vm. Sehingga N ini adalah jumlah molnya. Maka Vm sama dengan VSTP sama dengan volume molar. Ya, Vm itu volume molar. Kemudian di sini salah satu hubungan yang lain adalah persamaan gas ideal. Ya, dapat digunakan di dalam ilmu kimia untuk menentukan berat molekul senyawa volatil, senyawa yang mudah larut, ya, senyawa yang mudah menguap. Ya. Senyawa volatil di sini adalah senyawa yang mudah menguap berdasarkan pengukuran massa jenis gas. Kemudian gas yang mempunyai sifat bahwa molekul-molekulnya sangat berjauhan satu sama lain, sehingga hampir tidak ada daya tarik-menarik ya, atau tolak-menolak di antara molekul-molekulnya. Sehingga gas akan mengembang dan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Nah, bagaimanapun besar dan bentuknya. Nah, jadi untuk memudahkan mempelajari sifat-sifat gas ini perlu diketahui beberapa sifat gas ideal. Ya, yang pertama adalah tidak ada gaya tarik-menarik di antara molekul-molekulnya. Kemudian volume dari molekul-molekul gas sendiri itu diabaikan. Selanjutnya tidak ada perubahan energi dalam, ya, internal energi atau E pada pengembangan. Nah, untuk sifat-sifat ini didekati oleh gas inert. Gas inert itu yang bagaimana? Yang tidak mudah bereaksi. Nah, contohnya He, Ne, Ar. Ya. Ini adalah golongan berapa? Gas mulia, ya, golongan 8. Kemudian dan uap Hg dalam keadaan yang sangat encer. Gas yang suhunya terdapat di alam atau gas sejati misalnya N2, gas O2, gas CO2, dan NH3, dan lain-lain. Sifatnya agak menyimpang dari gas ideal. Density dari gas dipergunakan untuk menghitung ya berat molekul suatu gas. Ialah dengan cara apa? Membandingkan suatu volume gas yang akan dihitung berat molekulnya dengan berat gas yang telah diketahui berat molekulnya atau sebagai standar ya, pada temperatur atau suhu dan tekanan yang sama. Definisi ya, density gas didefinisikan sebagai berat gas dalam gram per liter. Untuk menentukan berat molekul ini, maka ditimbang sejumlah gas tertentu, kemudian diukur PV dan T-nya. Jadi menurut hukum gas ideal, maka P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama, bisa diperhatikan ya secara seksama bahwa gas ideal berada di dalam suatu ruang pada mulanya mempunyai volume P, ingat volume P dan suhu T. Jika gas dipanaskan sehingga suhunya berubah menjadi 5/4 T, jadi T-nya berubah ya, dan tekanan berubah menjadi 2 P, maka volume gas berubah menjadi berapa? Nah, suhunya tadi yang suhunya berubah menjadi 5/4 T. Jadi suhunya mengalami perubahan. Yang ditanyakan adalah volume perubahan gas. Oke, diketahui volume awal T1-nya adalah P. Suhu awal T1-nya T. Suhu akhirnya T2-nya adalah 5/4 T. Untuk tekanan awal P1 adalah P. Tekanan akhirnya adalah 2P. Maka ditanya volume akhir atau T2-nya sama dengan, ya, jawab di mana kita menggunakan rumus P1 kali P1 per P1 sama dengan P2 kali P2 per P2. Nah, ini P1-nya P, P1-nya V, P1-nya T. Nah, P2-nya tadi 2P ya. P2-nya ini yang ditanyakan. Nah,
P2-nya 5/4P. Sehingga maka P sama dengan, ya, ini dipindah ruas, ya, karena ini sama-sama P, bagi 2P. Ya. Kemudian ini P, juga ada P-nya. Ya, maka P hilang, P-nya habis, tinggal P sama dengan 2P. 2 dibagi 5/4. Nah, karena 5/4 ini pindah ruas di sini, jadi kali ya, 5/4P sama dengan 2P. 2. Sehingga V2 sama dengan 5/4P dibagi 2. Nah, sama dengan 5V/4 kali, ya, dibagi 2 lagi kan sama dengan dipindah ruas 1 kali 1/2. Sehingga di sini 5V/8. Jadi volume gas berubah menjadi 5/8 kali volume awal. Ini adalah perubahan V yang terjadi. Jadi jika belum jelas bisa diulang lagi ya, bisa ditulis kembali, dicoret-coret lagi supaya nanti lebih paham. Nah, kemudian soal selanjutnya, sebanyak 3 liter gas argon bersuhu 27 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, ya, di mana 1 atm sama dengan 10⁵ Pa, berada di dalam tabung. Jika konstanta gas umum R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin dan banyaknya partikel dalam 1 mol gas 6,02 kali 10⁻23 partikel, maka banyak partikel gas argon dalam tabung tersebut adalah, nah ini diketahui V-nya adalah 3 liter. Nah, ini diubah jadi meter pangkat 3 sama dengan 3 kali 10⁻⁻3. Kemudian T sama dengan 27 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin ditambah 273 jadinya 300 Kelvin. P-nya 1 atm sama dengan 10⁵ Pa. R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin. Na-nya bilangan Avogadro-nya di sini 6,02 kali 10⁻23 partikel. Yang ditanyakan adalah jumlah partikel, berarti N. Ya. Gimana pembahasannya? Nah, yang pertama, terlebih dahulu adalah kita menentukan mol. Kita menghitung jumlah molnya. Kita menggunakan rumus PV sama dengan nRT, di mana N-nya yang akan dicari. Karena N, sehingga N sama dengan P kali V per R kali T. Sama dengan, tadi P-nya adalah 10⁵ Pa, kemudian V-nya 3 kali 10⁻⁻3 M⁻3, dibagi dengan 8,314 Joule per mol Kelvin kali 300 Kelvin. Ya, sehingga ketika ini sudah hitung, hasilnya adalah molnya 0,12 mol. Apa ini dicoret? Ya. Kemudian selanjutnya setelah ketemu mol baru menghitung banyaknya partikel N. Kenapa? Karena N jumlah partikel sama dengan mol kali bilangan Avogadro. Ya, sehingga ini tadi ketemu 0,12 mol kali 6,02 kali 10⁻23 partikel, sehingga ketemulah 0,72 kali 10⁻23 partikel. Sehingga banyak partikel dari gas yang dicari adalah sekian. Ya. Kemudian selanjutnya, gas ideal menempati sebuah tabung gas yang bocor dengan volume 0,6 meter pangkat. Ya, gas tersebut tidak keluar dari tabung karena suhu dan tekanannya sama dengan suhu dan tekanan lingkungannya. Jadi tidak berubah ya. Jika gas dalam tabung dipanaskan dari suhu 27 derajat Celcius menjadi 77 derajat Celcius, berapakah volume gas yang keluar dari dalam tabung? Pembahasannya diketahui P1-nya 0,6 meter kubik, ya. T1-nya 27 derajat Celcius diubah jadi Kelvin ditambah 273 jadi 300 Kelvin. T2-nya 77 derajat Celcius ditambah 273 jadi 350 Kelvin. P1 sama dengan P2. Nah, ditanya ya, P yang keluar artinya berarti P2 dikurangi P1. Kalau P2 ini kan adalah volume akhir ya.
Sehingga untuk yang keluar berarti sisanya P2 dikurangi P1. Maka P1 kali P1 per P1 sama dengan P2 kali P2 per P2. Di mana P ini adalah tidak mengalami perubahan. Jadi P sama dengan P. Kita bisa dicoret. Kemudian P1-nya 0,6, P2-nya yang dicari. P-nya 300, P2-nya 350. Sehingga kita bisa ini tadi habis ya, ini habis. Ini bisa dikali 0,6 kali 300, 0,6 dibagi 300, 0,02 sama dengan P2 dibagi 350. Hasilnya P2-nya diperoleh bahwa hasil dari volume yang kedua adalah 0,7 N pangkat 3. Nah, sehingga V yang keluar adalah V2 dikurangi V1. Tadi V2-nya 0,7. V1-nya 0,6. Sisanya 0,1. Sehingga yang keluar adalah 0,1. Nah, selanjutnya, untuk soal yang selanjutnya, 10 liter gas ideal bersuhu 127 derajat Celcius mempunyai tekanan 110,4 PA. Bila K sama dengan 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin, maka banyaknya partikel gas adalah, diketahui V-nya 10 liter. Nah, kita jadikan meter pangkat 3. Ya, M pangkat 3 sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3. Kemudian T-nya 127 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin jadi 400. P-nya 110,4 PA diubah jadi 110,4 ya, sama satuannya N per M kuadrat. Ditanya berapa N-nya, berapa banyaknya partikel itu N. Nah, kita pakai PV sama dengan N kali K kali T. Tetapannya tadi sudah diketahui, tetapan Boltzmann. N-nya adalah banyaknya partikel, T-nya suhu, tekanan, dan volume. Nah, tekanannya dimasukkan 110,4, P-nya 10 kali 10, maka min 3, N kali 1,38 kali 10 pangkat minus 23 kali 400. Di mana N-nya sama dengan 2,0 kali 10 pangkat 20. Sehingga banyaknya partikel adalah 10. Selanjutnya, suatu gas ideal menempati volume 100 cm pangkat 3 pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Bila suhunya menjadi 50 derajat Celcius sedangkan tekanan menjadi 2 atm, maka volume gas menjadi berapa V2-nya? Nah, diketahui bahwa T1-nya 0 derajat Celcius. Ya, diubah jadi Kelvin, 273 Kelvin, T2-nya 50 derajat Celcius sama dengan 323 Kelvin. Sehingga P1 kali V1 per P1 sama dengan P2 kali V2 per P2. P-nya tadi 1, nah, P2-nya 2, P-nya di sini 100, P2-nya yang ditanyakan, P1 273, P2 323. Nah, ini 100 dibagi 273, 0,366 sama dengan 2 kali V2 per 323. Sehingga 2 V2 sama dengan 118,32. Sehingga P2 sama dengan 118,32 dibagi 2, ketemunya 59,2 cm pangkat 3. Nah, demikian untuk materi hari ini ya. Kita lanjutkan contoh-contoh soal yang lainnya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.